lili baut-bautnya ya. Dan lepas masa indikator gigi ya dengan gigi 10. Dan per masanya ini kita lepas sekalian dengan tang ya, ambil tangnya dengan tang. Ya. Selanjutnya dibalik dan kita mulai membelah ya, setelah memastikan bagian-bagian bautnya terlepas semua, nggak ada yang tertinggal. Baik, alat yang ada di depan kita ini adalah crankcase remover ya, atau alat pembelah kruk as ya, atau blok rasio. Nah, crankcase remover ini sangat penting sekali ya, untuk overhaul ya, terutama untuk membelah bagian kruk as. Karena apabila tidak ada alat ini, nanti jelas kualitas mesin ya, suara mesin itu sangat dipertaruhkan. Nah, karena dengan seperti ini, dengan crankcase remover akan lebih mengamankan laker-laker yang ada di bagian blok tengah atau blok rasio ini. Ya. Baik, itu berikutnya itu bagian as kruk as ya. Kita putar-putar itu untuk memastikan bahwasanya as kruk asnya ya tidak nguping ya, atau goyang setelah kita buka putarannya. Ya. Kemudian as kruk kickstarternya ini tipenya adalah tipe ulir. Kemudian untuk gigi rasionya ya, tipe yang depan kita ini adalah tipe rotary ya. Jadi setelah kita ngoper dari gigi 1, 2, 3, 4 untuk interalkan tidak mundur ya, akan tapi langsung dari 4 ke netral dalam keadaan mesin masih stasioner ya, bukan kondisi berjalan ya. Namun bila mesin berjalan ya, pada kondisi gigi 4 itu nanti saya tidak bisa dioper ke netral ya, karena di situ ada stoppernya ya, yang sekaligus dia stopper itu sebagai pengaman ya, agar ketika berjalan pas gigi 4 itu enggak masuk ke gigi netral ya. Dan stopper ya, pada rasio tipe rotary ini merupakan ciri-ciri tipe rasio ya. Jadi untuk yang tipe rasio ciri-cirinya ya mesti ada stoppernya di dalam blok atau gear rasio yang tipe rotary. Dan untuk yang Supra 125 ini menggunakan tipe rotary. Ya, di sini ya, di yang saya tunjukkan ini dengan jari ini, bagian bawah paling pol bawah sendiri gigi rotary ini adalah stoppernya. Kemudian kita mulai untuk membongkarnya ya. Dalam kondisi pembongkaran ini betul-betul harus teliti ya. Jadi pembongkaran untuk rasio ini betul-betul ketelitian kita betul-betul harus tinggi ya. Karena ini betul-betul kalau ketika nggak presisi, begitu dibongkar, dipasang, sudah pas saja masih memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan di bagian rotary ya. Itu bagian yang kita lepas tadi ya. Tadi yang awal itu shift drum ya, kemudian sama shift fork. Ya, lepas dengan pelan-pelan. Kemudian disatukan sekaligus kita akan melihat kondisi kombinasi gigi rasio itu sendiri. Ya, itu yang bagian saya pasang, dan yang ada logam yang agak meninggi, yang bengkok itu adalah stoppernya. Ya. Adapun kombinasinya ya, kita perhatikan itu adalah 1, 3, 4, 2.
Ya. Jadi kombinasi cara menyusun giginya ya, pada as baik primer maupun sekunder ya, itu 1 ya, 3 4 2. Kemudian kita mulai memasang ya, kruk asnya atau bandulnya ya. Ini juga harus benar-benar presisi, jangan sampai ketika Anda memasangnya sampai terjatuh ya, karena begitu terjatuh maka mesti akan nguping ya bagian kruk as itu. Jadi ketika terjatuh kita harus membelenkan lagi. Dan ini ya, tahap berikutnya adalah merakit gear ratio ya. Sekaligus diperhatikan juga kombinasinya dan memastikan ring-ringnya sudah terpasang dengan baik di situ ya. Mulai dipasang. Jadi ketika Anda melihat cara kita memasang ya, ini perhatikan lagi kita ya, itu ada kombinasinya yang harus diperhatikan. 1 ya, 3 1 3 4 2 ya. Ketika Anda mengamatinya ya, posisi kita memasang itu merupakan posisi yang paling ya, terbaik ya untuk melakukan perakitan atau pemasangan pada sepeda motor Supra ini ya. Karena ketika posisinya berbeda dan tidak mapan, ini juga bisa mempengaruhi hasil pekerjaan. Ya. Ini masih dalam kondisi bersih ya. Ya, kita mulai merakit ya. Yang pertama kali dirakit dulu adalah gigi rasionya itu sendiri. Ya, itu yang saya sentuh itu tadi stoppernya ya. Stoppernya nyangkut juga di bagian gigi ya, yang posisi as sekunder ya. As sekunder itu as yang nanti menggerakkan sproket belakang ke rantai. Ya, diposisikan betul-betul mapan ya, mepet semua. Kemudian ini yang saya pegang ini adalah sifok ya. Sifok nanti kalian akan lihat di situ akan ada tandanya L dan R ya. L itu berarti bagian left, yaitu yang nanti di bagian blok kiri ya, sampling kiri atau bisa dikatakan bawah sendiri ya. Dan yang right itu nanti posisi yang di bagian atas ya, masukkan sifok di masing-masing as ya, atau biasanya sifok dipasang di bagian gigi geser. Setelah terpasang dengan tepat ya, salah atau tidaknya nanti ketahuan ya ketika pemasangan shift drum ya, karena kalau nggak tepat pemasangan shift drum juga akan susah ya. Meskipun bisa dipasang tapi nanti ketika dioper-oper sudah berbeda hasilnya, atau bahkan paling ekstrim malah nggak bisa dioper sama sekali ya. Baru berikutnya memasang shift drumnya ya. Kemudian setelah dipasang shift drum ya, paskan di posisi rel-relnya yang ada di shift drum itu, mulai dikunci ya, karena sudah betul-betul mapan ya. Nah, penguncinya cuma satu ya, ya, pada motor-motor tertentu ada 2, tapi di Supra cuma 1. Setelah itu kita memastikan bahwasanya gear rasionya dalam kondisi netral ya, karena apabila kondisi kita sudah oper dan putar kondisi netral berarti menunjukkan pemasangannya sudah beres ya. Itu tadi netral, bagian kiri putar, tangan saya memutar asnya, yang bagian sekundernya yang saya pegang tadi dengan tangan kanan itu tidak berputar. Ini menunjukkan kondisi netral. Bila kondisinya sudah demikian maka perakitan itu sudah lumayan presisi ya, sudah bagus.
Apabila kita ingin memastikan, sebenarnya bisa dioper ke berbagai gigi, tapi cukup dengan netralnya akan mempersingkat waktu. Kemudian pemasangan berikutnya, pemasangan kick starter ya, yang tipe ulir, yaitu di situ ada tanda ya, yang harus pas dengan kawat yang melengkung lagi itu, samping blok itu. Demikian ya, ini cara memastikan kondisi mesin sebelum ditutup, sehingga ketika bekerja betul-betul dalam keadaan yang yakin, tidak ragu-ragu, tahap demi tahapnya. Karena kalau bagian ini sampai tidak benar ya, itu maka akan tidak presisi dan memperlambat metode pengerjaan. Kemudian blok ini yang sudah terakit dengan komplit, kita lem juga ya bagian blok itu ya, samping-samping. Ketika mau dirakit bisa pakai lem Castor atau lem Fuboru ya, yang biasa di pasaran. Begitu pula memastikan laker-laker yang ada di situ dalam kondisi baik, tidak cacat atau kocak. Kalau sudah dilem ya dan dipastikan sudah beres, baru kita tutup kembali ya bagian gear blok gear rasio ini ya, atau bagian crankcase truk as ya. Ini crankcase-nya yang akan kita tutup ya. Bisa mungkin hindari pemukulan-pemukulan yang keras di sini, karena akan menyebabkan goncangan-goncangan di laker juga. Bila sudah benar-benar pas ya, dibalik posisinya dan dibaut dengan kuat seperti kekuatan ketika kita melepas baut tersebut ya, dengan kunci T8 ya. Dan kekencangannya harus betul-betul merata. Ya, dan perlu Anda ketahui bahwasanya motor ini setelah dirakit langsung kita pakai ya. Oke, kita lanjutkan. Kita rakit bagian kopling terlebih dahulu. Di antaranya pasang bintang ini ya, lepaskan di shift drumnya. Jangan sampai kebalik. Nah, kemudian bisa dipasang tuas persnelengnya. Nah, kemudian kita pasang stoppernya. Kita kencangkan dengan kunci T10. Kalau sudah stoppernya mapan ya di tempat duduknya, perhatikan ya, sini ya, kita kencangi dengan kunci 10 T. Ya, tahap berikutnya bintang kita tutup. Kita baut dengan kunci L ya. Baut dengan kunci L5 ya.
kencengi. Sampai betul-betul kencang. Kemudian kita rakit kickstarternya ya. Per kickstarter kita pasang. Mapan. Per kickstarter. Nah, kemudian ini yang tempat duduk per ini. Ya, urutan berikutnya. Kemudian kita baru memasang terakhir kali adalah pernya. Ya, kaitkan per ini dengan bagian bawah. Ya, plastik merahnya kita lepas terlebih dahulu ya, baru kita tarik per kickstarternya. Nah, sampai betul-betul mapan masuk ya, baru kita pasang plastik per kickstarter. Ya, hendaknya benar-benar mapan, kemudian bisa dicek kinerjanya. Ya, soknya terlebih dahulu. Kemudian yang sebelah sini ya, dikunci dengan hati-hati. Ya, ini sangat kecil sekali pengunci gear ya, yang akan kita pasang ini agar dia berputar dengan asnya ya, kita pastikan ini tepat. Sudah itu kita pasang secara bersamaan ya, kopling manual maupun kopling sentrifugal ya, perhatikan ya, kita harus bareng memasangnya ya. Ini bareng. Ya, sampai mapan. Nah, seperti ini. Ya, betul-betul mapat. Dan kita baut. Ya,
baut dengan baik ya, jangan sampai kebalik. Tahap berikutnya ya, kita baut ini yang tadi ada yang kelupaan ya, kita kasih ringnya. Begitu pula untuk yang kopling manual. Ini untuk yang kopling manual, yang ini untuk kopling sentrifugal ya, atau kopling primer ya. Nah, kita akan menahan ya untuk mengencangkan kopling primer ya, demikian caranya. Kita tahan dengan gigi ya, perhatikan cara menahannya, kelihatan kan ya, ini cara menahannya ya. Kita pertemukan gear dengan gear, ini langsung kita kencangi ya, sampai betul-betul kencang. Begitu pula kita menahan kopling manual ya, ditahan dengan gear sebelah sini ya. Perhatikan penahanan gear sebelah sini. Masih menggunakan alat khusus yang bagian kecil ya. Sampai betul-betul kencang pula ya. Setelah betul-betul kencang, kita bisa mengunci ya bagian-bagian untuk yang kopling sentrifugal ya, plat penguncinya kita pepetkan semua. Setelah benar-benar mepet ya, kita bisa memasang pompa olinya ya. Langkah berikutnya kita pasang pompa olinya ya. Baik, kita kencangkan ya, dengan palang 10 ya, pastikan semua kencang. Ya, untuk bagian yang sulit bisa menggunakan kunci ring 10 ring ya, sampai betul-betul mepet dan kencang ya, agar terjaga kerapatan pompa olinya. Berikutnya kita tinggal pasang lakernya ya. Lakernya kita tutup bagian kopling sentrifugal. Ya.
penutup sentrifugal ya. Dia juga di sebelah situ berfungsi sebagai saringan sentrifugal. Kita baut terlebih dahulu. Ya, kita baut dengan kencang bagian penutup sentrifugal. Ya. Setelah dipastikan semua dan dilem seperti tadi itu, ya, ini kita tinggal tutup ya blok koplingnya. Ya. Ini sampai betul-betul mepet ya, kemudian kita baut semuanya ya dengan dimepetkan dengan kunci T8. Ya, cukup ya. Terlebih dahulu kita pasang bagian rantai kamratnya atau silent chain. Ya, bukunya kita kunci. Kencangin dengan kunci T10 sampai mapan agar tidak keluar silent chain-nya atau rantai kamratnya. Setelah ini ya, pasang gear penggerak magnetnya. Pasang dengan baik sampai mepet ya. Dan pasang gear ya yang terhubung ke motor starter ini. Ya. Berikutnya kita pasang motor starternya. Seperti ini ya. Setelah terpasang baru kita pasang magnet ya, spinya jangan lupa di sini spi pasang. Nah, sampai mepet ya, baru kemudian kita baut ya, terus ditahan dengan baut di sini. Kita kencangkan dengan kunci shock 17. Trigger ini dengan bagian as close plus nelang ini terus kita kencangkan ya, cukup seperti itu tekniknya. Berikutnya udah komplit semua, ini kita lem dan kita tutup bagian blok magnetnya ya, dikompleti semua ini. Terus kita tutup magnetnya ya, perhatikan baut
komplit dan dikencangin dengan kunci 8. Dikencingi sampai betul-betul kencang ya dan rapat. Ya. Ya, kita lakukan pemasangan seker ya. Sebelumnya pastikan gap-gap ini saling tidak bertemu ya. Kalau untuk standar perbaikan kurang lebih 120 derajat ya antar gap ya. Baik itu yang gap kompresi pertama, kompresi kedua ya, maupun ring oli ya. Perhatikan tadi saling menjauhi antar gap-gap ini ya. Ya, masing-masing jaraknya sama ya. Yang ring oli ada ring oli atas dan bawah ini kurang lebih 120 derajat juga ya, antar gap ya. Ring oli ada dua yang kecil-kecil ini, gap antar gap ya, gap ini sama gap ini kurang lebih 120 derajat ya, menurut standar pabrikan. Sehingga kalau kita mau cek, maka yang kompresi pertama dan kedua ya, ini pertama dan kedua, begitu pula yang kompresi oli ya, akan saling menyilang seperti ini karena jarak kurang lebih 120 derajat masing-masing ya. Yang intinya nanti antar gap ini jangan sampai ketemu. Pokoknya kalau sudah kita langsung pasang di stang seker ya. Jangan lupa yang bagian ini di atas dimasangnya seperti ini, ya. Ya, sampai mepet.